Bluebird atau kode saham Bird, ternyata laporan keuangannya lebih oke dibandingkan Goto, Gojek Tokopedia. Padahal waktu awal Gojek ini IPO atau bahkan muncul di permukaan di Indonesia, banyak yang menggadang-gadang, banyak yang mengatakan pula dimana inilah akhir dari Bluebird. Tetapi sampai detik ini, tepatnya setelah laporan keuangan kuartal 1 2023 rilis, saya bisa katakan Bluebird lebih bagus dibandingkan Goto. Seperti apa dan apa yang membuat dia bisa lebih oke? Kita simak datanya saja, lebih ke analisa fundamental tentang Bluebird atau kode saham Bird. Ini Goto, Q1-nya itu minus 3 triliun. Minus 3 triliun. Dan ini Bird, Q1-nya itu net income-nya cuan 123 miliar. Dari sini saja kita bisa katakan bahwa Bluebird itu lebih oke gitu. Tetapi apakah Goto itu sejelek itu ya? Nah, sebelum ke sana, Bluebird ini PI-nya berada di angka 9,11 dan PBV-nya di angka 0,84. Jadi ini sangatlah murah, secara teknikal pun oke banget. Dah sekilas saja kalau teknikalnya. Oke, Bluebird sendiri, nah ini secara aset ya, asetnya mengalami kenaikan. Kenaikan ini diberikan efek kepada aset tidak lancar ya. Aset tidak lancarnya naik, sebelumnya 5,5 dalam apa nih, juta, miliar, 5,5 T, sekarang 5,7 triliun. Kenaikan itu dari ini aset tetap yang jadi 5,5, sebelumnya 5,2. That's it. Uang muka pembelian aset tetap juga turun. Aset lancar so far, kas turun tipis sekitar berapa nih, 50 something ya, 50 miliar ya, 50 miliar. Terus persediaan, kalau kita cek ini tidak ada perubahan. Mungkin ini kalau persediaan di sektor transportasi ya lebih ke oli dan kawan-kawan ya. Oke, tidak akan saya bahas lebih detail. Oke, liabilitas. Liabilitas ini kalau yang sudah sering mengikuti channel ini, saya akan fokus ke liabilitas yang berdampak besar. Contohnya itu liabilitas yang berbunga, hutang yang berbunga gitu. Dari sini kita tahu utang yang berbunga itu apa nih. Bentar, kita lihat utang pajak, liabilitas sewa, tabungan pengemudi, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah ini naik 504 miliar, sebelumnya 489 miliar. Oke, sebelumnya ada utang bank jangka panjang yang telah dikurangi jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah ini juga liabilitas berbunga juga ya. Jadi ada 179 M dan 500, berarti di total ada sekitar 600 hampir 700 M. Dengan kas 800, saya bisa katakan perusahaan ini oke, sehat, aman, ngepres lah ya. Ngepres. Tapi oke lah, masih oke, masih dapat ditoleransi gitu. Oke. Secara omset perusahaan ini ya mempunyai omset 1 triliun. Sedangkan Goto omsetnya tuh lebih gede. Goto ini omsetnya capai 3,3 triliun loh. Pendapatan bersihnya, net revenue atau omsetnya gila banget. Tetapi hasil akhirnya kita tahu sendiri tadi, net profitnya Goto jadi minus 3 triliun ya, 3,8 bahkan hampir 4. Lalu si Bird jadi cuan 123 M. Nah, yang membuat Goto itu gila ya, potongannya besar karena banyak bebannya, biaya dan bebannya gede banget ya, dari beban pokok pendapatan, beban umum, beban penjualan, beban pengembangan produk, beban penyusutan, dan beban operasional pendukung gitu. Cuman ada poin-poin yang mereka sudah kurangi. Contoh, beban penjualan dan pemasaran sebelumnya capai 3,3 T, sekarang hanya 1,6 T gitu. Jadi ada pemotongan. That's why di Goto di aplikasinya di Gojek itu sudah jarang yang namanya promo-promo. Sesimpel mereka sudah mulai kehabisan mungkin ya, kehabisan yang namanya dana untuk membakar mungkin, atau sudah tidak ada suntikan lagi dari investor. Itu mungkin aja terjadi gitu.
Oke, sedangkan Bluebird ini efisien banget ya. Bebannya memang besar 709, jadi laba kotornya hanya 326 dari 1 triliun. Kalau kita hitung laba kotornya itu sebesar hanya 30% ya kali ya. 326 344 dibagi 1046017 kali 100. Ya itu 31% ya. Dimana laba kotornya 30%. Oke lah. Oke. Nah, kalau kita cek pendapatannya kok bisa naik kenceng banget nih omsetnya. Dari mana sih pendapatannya dari si Bird ini? Nah, ini aslinya kalau dari si siapa nih? Si Goto, kalau kita cek tadi kan 3 triliun ya. 3 triliun ini juga dari mana sih? Kok bisa gede banget gitu? 3 triliun. Nah, ini dari imbalan jasanya aja senilai 1,9 T. Hampir 2 triliun. Naik sebelumnya 428. Kenapa kok bisa naik? Sesimpel mereka sudah motongin yang namanya biaya-biaya promonya. That's why jasanya juga naik, imbalan jasanya mulai naik juga kan gitu. Yang jadi dapat juga naik juga. Nah, sedangkan Bluebird ini kendaraan taksi itu 796. Jadi kalau kita hitung itu ya selisihnya 1,2 T, hampir ya besar juga 1,2 T. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa banyak atau bisa dikatakan perusahaan ini ya. Nah, pinternya Bluebird ya, selain dia kendaraan taksi, dia bisa sewa kendaraan. Ini kenaikannya signifikan banget ya, hampir 2 kali lipat. Sebelumnya 163 M, sekarang 253 M. Kendaraan taksi pun oke juga gitu, meskipun ya oke lah, dia awalnya sudah gede juga gitu. Bahwa data ini ya, meskipun kita tahu Goto ini gila-gilaan, dengan adanya Goto ini merusak pasar Bluebird juga ya. Secara tidak langsung juga berkurang gitu. Tetapi apakah Bluebird tidak bisa growth? Nyatanya secara data itu bisa gitu, masih bisa. Bahkan kalau kendaraan taksinya kita hitung ya, 796 877 kurangi 517 472 dibagi 517 472 kali 100. Kenaikannya mencapai 53%. Jadi mereka bisa-bisa aja tetap growth gitu. Jadi seperti itu. Banyak cara yang dilakukan oleh Bird ya. Contoh, setahu saya taksi yang dari bandara itu harus yang ada di bandara gitu, dan mayoritas ada juga yang dari Bluebird gitu. Jarang banget yang dari Gokar, Gokar, GrabCar masuk, jarang banget yang bisa gitu. Itu salah satu contohnya. Bentuk-bentuk kerjasama, bentuk-bentuk peraturan yang mengakibatkan dimana laba atau omset dari Bird itu masih bisa growth. Kenapa itu dijaga? Satu, biar perusahaannya tetap survive gitu. Yang kedua, jelas biar tidak makin banyaknya PHK yang dilakukan oleh Bird itu sendiri. Jadi seperti itu. Kalau disuruh milih dari segi bisnis yang sudah bertahan lama, Bird ini luar biasa. Sudah bertahan lama ya, dari zaman dulu, zaman saya masih kecil sampai sekarang umur 27 tahun, dia masih survive, masih bisa, meskipun ada gempuran dari Grab, Goto, lalu ada Maxim dan kawan-kawan, di mana ojek ya transportasi online semua lah ya. Bisa dikatakan Bluebird ini pemain lama dan masih survive gitu. Salah satu yang masih survive taksi konvensional. Itu hal yang good, bagus banget gitu. Nah, kalau untuk nextnya ke depannya, memang Goto ini masih menjanjikan. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan mereka akan bakar duit terus? Dan sekarang sudah mulai dikurangi kan. Nah, kenapa? Dalam segi bisnis ya make sense kalau bakar duit untuk di awal-awal. Tapi kalau bakar duit terus, ya buat apa gitu? Kapan make it profitnya gitu? Nah, seperti itu sih. Jadi untuk saya, sejauh ini saya akan tetap milih Bluebird dibandingkan Goto. Jadi kita pun juga sudah tahu bahwa aslinya dengan keberadaan Goto, Grab dan kawan-kawan, Bluebird pun tetap survive.
Tidak hanya dilihat dari mata yang berseliweran, dilihat dari laporan keuangannya pun terlihat di mana omset mereka pun tetap naik, which is good secara perusahaan. Jadi itu analisa fundamental dan analisa secara bisnisnya di Bluebird. Semoga bermanfaat. Tulis di kolom komentar jikalau ada view lain tentang Bluebird atau Gotoh, dan mungkin juga request ya saham yang lainnya yang akan dibahas oleh saya. Tulis aja di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.